Ada 4 pemain yang sudah di kotak penalti, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, jatuh di kaki Dimas Derajat. Oh, peluang dari Dendi Sulistiawan gagal tadi untuk disambut oleh Dendi. Kini Marcelo Ferdinand berusaha dikejar oleh Nasir. Kembali kepada Asnawi yang berdiri di belakang karena memang menutup para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang Indonesia yang telah maju ke depan, meninggalkan Asnawi seorang. Kini Asnawi pendek saja pada Marcelo Ferdinand yang bermain di tengah cukup solid berhadapan dengan Tamir Syam. Kembali kepada Asnawi lagi, umpan panjang tinggi datang kepada Dendi Sulistiawan, berdua dengan Muhammad Soleh, dibenarkan oleh Muhammad Soleh. Oh, jatuh di kaki lagi. Kita lihat Marcelo Ferdinand, umpan panjang langsung ke kiri, tempat kita lihat oleh Arham Pratama. Apakah berhasil? Oh, sayang, sungguh disayangkan. Umpan cantik menurut Arham Pratama tadi dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tidak mampu dikejar oleh Arham Pratama. Nah, kini Muzaffar Rawi, Islam Bitran berusaha berbalik badan, tadi digagalkan. Kita lihat oleh Arham Pratama, dan par ke dalam saja buat Palestina. Muzaffar Rawi kepada Atta Jabir, masih Muzaffar Rawi kembali pada Atta Jabir, digagalkan kini Yaakob Sayuri. Kembali serangan balik Indonesia, masih ke belakang ada Maklok, di tengah Maklok, oh, digagalkan oleh Muhammad Rashid. Serangan balik dari Palestina sangat berbahaya. Kini 3 orang dari pemain Palestina lewat ada Islam Bitran berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih Bitran ke belakang ada Muhammad Rashid. Hati-hati Muhammad Rashid. Alhamdulillah gagal tadi syuting dari Muhammad Rashid ke arah gawang kanan Indonesia. Dengan gawang saja kita lihat bagaimana syuting kaki kanan dari Muhammad Rashid, jauh-jauh melebar, sehingga gagal tadi untuk menciptakan gol. Para pemain dari Palestina, khusus dari Rashid, kini Rizky Ridho pada Asnawi Mangku Alam. Kita lihat bagaimana syuting para pemain Indonesia, 8 kali berbanding 1 dari Palestina. Sangat baik dari Mahmud Nasir Abu Wardah, yang dimanapun bola berada di situ juga posisi Abu Wardah ada. Asnawi Mangku Alam ke belakang ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot. Dari belakang para pemain Indonesia ada Maklok ke kanan, dipati oleh Asnawi. Umpan panjang kepada Ricky Kambuaya, tapi tentu saja kalah dekat dan kalah cepat dengan penjaga gawang Romi Hamada. Masih gagal Indonesia. Tentu saja Indonesia memiliki prestasi atau rekor yang cukup baik melawan Palestina, di mana kita pernah menang 4-1 di tahun 2011. Sedangkan Palestina mengalahkan Indonesia 2-1 di event Nakbah. Oh, serangan balik dari Farawi, umpan langsung di kotak penalti, digagalkan. Kita lihat oleh Elkan Bagot. Ada kita lihat Yaakob Sayuri yang turun jauh ke belakang, langsung pada Dimas Derajat. Oh, kontrol yang baik masih Dimas. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Yashir Hamid terhadap Dimas Derajat. Agak kesakitan, cukup keras nampaknya tackle yang dilakukan oleh Yashir Hamid. Oh, memang cukup keras terhadap Dimas Derajat, sehingga harus mendapatkan perawatan yang cukup serius dari tim medis Indonesia tadi, karena memang tackle-nya sangat-sangat keras tadi. Apakah lutut ataukah ankle dari Dimas Derajat yang bermasalah? Semoga saja tidak ada sesuatu yang serius yang dialami oleh Dimas Derajat. Tapi masih sedikit mengalami kesakitan Dimas Derajat. Nampaknya Ivar Yener kembali pemain dari Indonesia yang akan melakukan debut setelah tadi ada pemain Indonesia Rafael Strijk yang melakukan debut. Kini Ivar Yener, pemain asal klub Jong Utrecht dari Belanda, yang akan melakukan debut di tim nasional Indonesia senior. Siapa yang dilakukan oleh Ivar Yener? Instruksi arahan langsung diberikan oleh Sintayong. Nampaknya bermain sebagai gelandang ini adalah Ivar Yener, pemain berusia 19 tahun. Ivar Yener, siapa yang digantikan oleh Ivar Yener? Yaakob Sayuri yang memiliki kecepatan sangat baik, meskipun posisi aslinya adalah bek kanan, tapi ditempatkan oleh STY atau Sintayong sebagai winger.
kecepatan yang sangat-sangat baik dan insting gol yang cukup baik pula. Rizky Ridho langsung ke depan, arahkan langsung kepada Dennis Sulistiawan, dipatahkan oleh Muhammad Soleh, jatuh di paha dari Masnuda Ferdinand, berputar-putar Masnuda Ferdinand dibayangi oleh Nasir. Akhirnya Dennis Sulistiawan angkat bola tadi masuknya, tapi digagalkan kita lihat oleh Tamir Syam sehingga menghasilkan tendangan penjuru tadi buat Indonesia. Ini Dennis Sulistiawan yang gagal memberikan umpan matang. Nampaknya Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, Sabah dan juga Yok Utrecht yang akan masuk. Alhak Pratama akan melakukan lemparan ke dalam kah? Tendangan penjuru nampaknya. Tendangan penjuru buat Indonesia. Kita lihat mendekat Mark Locke. Apakah akan melakukan kombinasi dengan Mark Locke? Apakah akan melakukan tendangan langsung ke arah kombinasi dengan Mark Locke langsung ke belakang. Ada Masnuda Ferdinand tadi gagal mendekat umpan pada Arhan. Serangan balik tadi maksudnya kepada Islam Betron. Gagal Asnawi untuk menyapu bola. Serangan cepat lagi. Kita lihat Islam Betron. Langsung turun jauh ke bawah. Kita lihat Yakub Sayuri. Sangat baik tadi dilakukan oleh Yakub Sayuri untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Islam Betron. Serangan balik yang sangat cepat sesungguhnya. Ricky Kambuaya digantikan dan juga ada Dimas Derajat dan juga Marcelino Ferdinand nampaknya akan digantikan. Ada 3 pemain, Marcelino, Ricky Kambuaya dan Dimas Derajat yang keluar. Ada Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman yang masuk. Ivar Yener tentu saja seorang gelandang. Tamir Syam berhasil digagalkan oleh Sadil. Tendangan gawang saja buat Indonesia karena dianggap oleh wasit Muhammad Usaid dari Malaysia tidak mengenai badan dari Sadil Ramdhani, winger Indonesia atau gelandang Indonesia asal klub Sabah Malaysia. Tendangan gawang Indonesia. Sahrul tadi. Ada kita lihat Musa Farawi, ada Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta. Masih Witan Sulaiman ke tengah. Ivar Yener, masih Ivar Yener, sangat cepat Ivar Yener. Bukan sebuah pelanggaran kah? Kehilangan bola Ivar Yener. Muhammad Rashid langsung ke depan, arah kepada Islam Betron. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Sahrul. Kini Indonesia memiliki gelandang yang memiliki peran cukup baik, yaitu Ivar Yener, dan berkolaborasi tentu saja dengan seniornya Mark Locke. Rizky Ridho ke depan, arahkan tadi kepada Arhan. Ada Musa Farawi berusaha direbut oleh Yaakob namun gagal. Kini ada Islam Betron, masih Islam. Siapa yang diberikan di tengah Islam, ke tengah kepada Atta Jabir, dipotong saja oleh Witan Sulaiman yang turun jauh ke bawah. Kini Mark Locke kepada penjaga gawang Sahrul Tisna Fadila. Umpan ke samping, kita lihat ada Elkan Bagot, berikan umpan kepada Mark Locke tadi. Elkan melebar di ke kanan, tempati oleh Rizky Ridho. Sadil Ramdhani ke belakang saja. Kita lihat sangat baik. Kita pelanggaran dilakukan Ivar Yener terhadap, maksudnya Ivar Yener dilanggar tadi oleh Atta Jabir dari Palestina. Nampaknya Indonesia kini memiliki gelandang-gelandang yang berkualitas cukup baik. Asnawi, ke dalam Asnawi pada Sadil Ramdhani, berputar Sadil kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho meminta Sadil agar bergerak ke posisi kanan tadi, tapi agak telat tadi Sadil sehingga bola diberikan ke belakang kepada Mark Locke oleh Rizky Ridho. Umpan panjang langsung kepada Dennis Sulistiawan, sangat baik Dennis Sulistiawan, berduel keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Palestina Romi Hamada. Gagal serangan dari Indonesia, masih belum bisa mencetak gol walaupun peluang banyak sekali diraih para pemain Indonesia ke gawang Palestina. Muhammad Soleh kini Palestina dari bawah, umpan panjang ke depan, langsung arahkan kepada Tamir Syam, berhasil digagalkan dari oleh Rizky Ridho. Ada Nasir Abu Wardah, kini ke Mark Locke, menguasai bola, jatuhkan ke Ivar, masih Ivar Yener ke depan, arahkan sangat baik kepada Dennis Sulistiawan, gagal meraih bola. Kita lihat Dennis Sulistiawan, tapi bagaimanapun umpan tadi sangat cantik kepada Dennis Sulistiawan, kurang sigap kita Dendi. Bola diraih oleh penjaga gawang Robi Hamada. Berdua kita lihat Islam Betron, Elkan Bagot. Pelanggaran-kah dilakukan pemain Indonesia terhadap nomor punggung 10 yaitu Saleh Jihadi.
dilakukan oleh Elkan Bagot. Jelas memang menarik badan dari Jihadi tadi, yaitu Elkan Bagot, sehingga wasit asal Malaysia Muhammad Ushaid bin Jamal menyatakan tindakan dilakukan oleh Elkan Bagot adalah sebuah pelanggaran, terus mengawal pergerakan saudara Jihadi. Palestina telah melakukan sejauh ini 12 kali pelanggaran dibanding 5 yang dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Elkan Bagot yang klubnya kini bermain di divisi Championship di Liga Inggris. Tentu saja sebuah kesempatan untuk mengembangkan karir sangat baik buat Elkan Bagot di Liga Inggris. Ini tendangan bebas dari Palestina akan dilakukan oleh Muhammad Saleh. Muhammad Rashid, maksudnya Muhammad Basim Ahmad Rashid, lakukan sudah langsung ke kiri, arahkan pada Atta Jabir. Hampir saja melakukan kontrol yang baik. Belum keluarkah? Belum keluar. Masih Asnawi kuasai bola, berhasil merebut dari Atta Jabir langsung ke depan. Nampaknya sudah ditutup, kita lihat oleh Muhammad Rashid. Kini Nasir Abu Wardah. Umpan ke depan kepada Samir Jondi. Berduel kita lihat, tapi nampaknya wasit menyatakan bola atau lempar ke dalam buat Palestina. Keluar sudah bola tadi, dinyatakan oleh asisten wasit kedua. Umpan yang diberikan oleh Tamir Syam nampaknya menghasilkan tendangan penjuru buat Palestina. Meskipun Palestina memiliki ranking 93, tapi secara keseluruhan permainan ini dikuasai para pemain-pemain Indonesia, terbukti dengan peluang yang lebih banyak dari para pemain Indonesia. Namun sejauh ini masih gagal untuk menciptakan gol. Corner kedua kalinya buat Palestina berbanding 4 untuk Indonesia. Kita lihat Yasir Hamid sudah berdiri di gawang Indonesia. Nampaknya Muhammad Rashid yang akan melakukan tendangan penjuru. Nampaknya ada arahan dari wasit terhadap Mark dan juga Islam Bitran. Masih menunggu aba-aba dari wasit, apakah sudah boleh dilakukan? Ya, sudah boleh. Kita lihat Muhammad Rashid lakukan sudah, berbahaya datangnya. Melewati kepala para pemain dari kedua ke-11, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dibayangi oleh Asnawi. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir di area sudut kiri pertahanan Indonesia. Kita lihat. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir karena kaki Asnawi mengangkat terlalu tinggi. Sangat pantas untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kembali tendangan bebas buat Palestina. Harus hati-hati Indonesia karena pastinya Palestina akan melakukan tendangan-tendangan crossing tinggi untuk memanfaatkan postur mereka yang cukup tinggi. Kita lihat Yasir Hamid, Islam Bitran yang akan melakukan tendangan. Lakukan sudah, berbahaya. Sudul tadi berhasil gagal Indonesia. Kini Sadir Ramdhani. Pelanggaran tadi Muhammad Rashid lakukan terhadap Arhan Pratama. Sebuah pelanggaran sangat keras sepertinya, dan terlihat memang sangat keras dilakukan Muhammad Rashid. Muhammad Rashid kini bermain buat klub Muqabar atau Jabal Al-Muqabar. Pemain kelahiran 5 Juli 1995, lahir di Ramallah. Adalah Muhammad Rashid yang juga pernah melakukan Persib Bandung. Kartu kuning yang sangat pantas dari wasit Muhammad Ushaid dari Malaysia. Nampaknya cukup serius cedera yang dialami oleh Arham Pratama. Masih mendapatkan perawatan medis dari tim medis Indonesia. Dan beberapa cuplikan yang sangat menarik terjadi di babak kedua. Ekspresi dari para pemain Palestina, Bitran, Muhammad Rashid, Nasir Abu Wardah, Muhammad Nasir Abu Wardah, adalah Musa Farawi, bek kanan dari Palestina. Musa Farawi, pemain berpostur 78, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98. Dia bermain buat Sabab Al-Khalil dengan caps 6 kali, yaitu Musa Farawi.
nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Kita lihat Arhan Pratama. Nampaknya ada kode pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Siapa yang akan digantikan? Adakah Arhan Pratama akan digantikan? Karena tadi kode sudah diberikan oleh Sintayong. Dan Edo Febriansyah, pemain yang kini memperkuat Persib Bandung. Oh, nampaknya saya belum tahu siapa yang akan digantikan. Rizky Ridho kini umpan panjang ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, gagal. Kini boleh dikuasai para pemain Kristen kembali, yaitu Tamir Syam. Umpan ke depan langsung arahkan kepada Saleh Cihadi. Namun penjaga gawang Syahrul Trisna Fadila telah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan bola sehingga mudah tadi mengambilnya. Rekan Bagot pada Arhan Pratama. Elkan lagi ke belakang kepada Syahrul, masih Tahsul berusaha dikejar tadi oleh Tamir Syam. Kini Rizky Ridho umpan kembali, ada Sadil Ramdhani. Kini Rizky Ridho umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Atta Jabir. Tamir Syam berusaha dibayangi oleh Rizky Ridho, masih Tamir Syam ke belakang, ada Samir Jondi. Kembali lagi maksudnya kepada Tamir Syam, tapi bola terlalu jauh tadi. Dan pergantian pemain, Arhan Pratama digantikan oleh Edo Febriansyah. Pemain juga pernah memperkuat Persita Tangerang, Edo United, dan kini memperkuat Persib Bandung. Tentu saja pergantiannya sangat penting dilakukan karena Arhan nampaknya sudah sedikit agak menurun penampilannya, untuk memberi lagi penyegaran dan tekanan terhadap Palestina dari sisi kiri Indonesia. Ivar Yener berusaha merebut bola, gagal tadi. Kita lihat kini Ivar Yener langsung kepada Dendi. Atta Jabir berduel, kita lihat Ivar Yener, Muhammad Nasir Abu Wardah. Nampaknya ada pemain Palestina yang masih tergeletak, yaitu Samir Jondi, sehingga wasit dari Malaysia menghentikan permainan sementara dalam bola yang dikuasai para pemain Palestina. Apakah sedikit kram pemain Palestina ini? Mark Locke memberikan semangat pada para pemain Indonesia lainnya agar terus melakukan tekanan terhadap Palestina. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Samir Jondi dari pemain Indonesia. Sudah mampu berdiri kembali Samir Jondi. Nah, Ivar Yener, sebenarnya pemain ini bersama Rafael Strijk dipersiapkan untuk Piala Dunia Junior di bawah usia 20 tahun. Mark Locke, sangat baik tadi Mark Locke, berusaha mengejar Dennis Tristiawan namun gagal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Islam Litron terhadap Edo Febriansyah. Dengan bebas Indonesia, Elkan Bagot. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Islam Litron terhadap Edo. Syahrul Fadila berusaha dikejar oleh Saleh Cihadi. Rizky Ridho berusaha mendekat, kini Sadil. Wow, hampir saja tadi melakukan kesalahan para pemain Indonesia. Mark Locke sangat baik tadi Rizky Ridho. Kini Mark Locke sangat bebas. Masih Mark Locke mencari rekan yang bebas ke kanan, tepatnya oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Siapa yang diberikan oleh Sadil? Umpan terobosan cepat masuk kepada Dendi Silistiawan, tapi gagal. Datang lagi bantuan dari Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Membawa bola ke tengah tadi Rizky Ridho, arahkan bola kepada Elkan, dan kini Ivar Yener yang datang menjemput tadi. Kita lihat Ivar Yener pendek saja pada Mark Locke. Ke depan langsung arahkan Witan Sulaiman, ke kiri ada Edo Febriansyah, masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo? Berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo angkat di kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh penjaga gawang, yaitu Rami Hamada, tapi jatuh di kaki lagi ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Oh, gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan. Kita Ivar Yener terlepas. Oh, serangan balik dari Palestina sangat berbahaya pada Atta Jabir. Kini Saleh Cihadi berusaha melewati Elkan Bagot, dibuang saja oleh Edo Febriansyah. Sangat baik tadi. Bukan sebuah back pass menurut wasit Muhammad Hussein, meskipun bola tadi ditendang oleh Edo. Kini Indonesia, Asnawi kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Dendi Silistiawan, berlari cepat berduel dengan Muhammad Soleh. Oh, nampaknya Muhammad Soleh pun
mengalami kram. Soleh center back berpostur 186 cm. Kita lihat bagaimana pergerakan Edo sangat berbahaya, namun ditinju saja oleh penjaga gawang Rami Hamada untuk menggagalkan serangan-serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Memang tempo agak sedikit menurun dari Palestina dan juga Indonesia. Serangan Indonesia tidak segencar di babak pertama melawan Palestina ini, sehingga menit ke 83 nampaknya Samir Siam, yaitu Tamir Siam, digantikan kita lihat oleh nomor punggung 20 Hamid Sawafta, dan sedangkan Muhammad Rashid digantikan oleh Odaya Kharab. Hamid Sawafta dan juga Uday Ali Abdul Khaim Kharab. Kini Indonesia dari bawah, Elkan Bagot ke kiri, ada Edo Febriansa, masih Edo, lakukan sudah berbahaya. Oh, arahkan tadi sudah kepada Dendi, gagal tadi. Kini Uday Kharab, masih Uday tapi dilanggar nampaknya, kita lihat oleh pergerakan yang dilakukan oleh Edo Febriansa. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat pelanggaran tadi dilakukan oleh Edo terhadap Uday Kharab. Uday Kharab nama lengkapnya adalah Uday Ali Abdul Rahim Kharab. Kini Muhammad Soleh, center back Palestina, umpan panjang kepada Musa Farawi kepada Uday, masih Uday Kharab di tengah, berdiri bebas ke Kharab, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Islam Bitron namun gagal. Kini bola jatuh. Oh, sangat baik dari pergerakan gerak tipu dari Sadir Ramdhani, masih Sadir mengiris sisi kiri pertahanan dari Palestina, gagal memberikan umpan matang kepada Witan, karena Witan memang sudah berlari lebih cepat ke depan. Kini bola posisi para pemain dari Palestina, kejatuh lagi kaki dari Sadir Ramdhani, ada Witan Sulaiman, masih Witan, umpan pendek pada Ivar Yener, mengatur tadi kita lihat Ivar Yener kepada Sadir Ramdhani, kembali kepada Ivar, ada Maklok. Nampaknya permainan gelandang Indonesia sedikit lebih dinamis kini di babak kedua, tapi serangan tidak terlalu gencar lagi. Kini bola direbut tadi oleh Musa Farawi, bola disapu ke depan oleh penjaga gawang Rami Hamada, dan jatuh di kepala dari Ivar Yener, terjatuh ke Rami. Bola dikuasai para pemain Palestina, ada Atta Jabir berusaha dikejar oleh Denny Setiawan, ke kiri tempati oleh Samir Jondi ke depan, arahkan kepada Abu Warda, dilanggar ketat oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten ke-11 Indonesia yang kini bermain buat klub Jeonnam Dragon di Liga 2 dari Korea. Dan nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Warda, pemain yang memiliki napas kuda sehingga kerap berada di manapun bola berada, sehingga benar-benar sering ditemui para pemain Indonesia. Karena memang pemain Indonesia membawa bola, dia sudah langsung melapisnya. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat Yasir Hamid meminta bola, yang kini bola dihadapi oleh Atta Jabir, langsung umpan ke depan, arah ke kotak penalti. Ada kita lihatkan Bagot tadi mampu mengantisipasi bola. Kita lihat serangan cepat Indonesia, Farawi ke belakang kepada Rami Hamada, berusaha dikejar oleh Witan Sulaiman, pendek saja kita lihat tadi oleh Uday Kharab, ke kiri tempati oleh Atta Jabir, masih Atta Jabir, lempar ke dalam saja buat Palestina, tempati oleh Samir Jondi, bek kiri dari Palestina. Agak sedikit menurun tempo permainan dari kedua kesebelasan di akhir-akhir babak kedua. 3 menit lagi, dua ke normal, pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Skor masih tetap 0-0. Oh, hati-hati, Indonesia hampir terlepas tadi. Kini Edo ke belakang kepada Fadila atau Sahrul Trisna Fadila, membuang bola keluar lapangan pertandingan dan pastikan lempar ke dalam. Musa Farawi, bek kanan dari Palestina, melakukan lemparan ke dalam, arahkan langsung ke depan kepada Islam Bitron, dibayangi oleh Elkan Bagot. Oh, dilewati oleh Islam Bitron. Kini Uday berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh pemain Indonesia. Edo kini serangan balik cepat. Oh, menunggu bola, kita lihat tadi masih dikuasai oleh Yakub Sayuri, masih Yakub sangat cepat, umpan terobosan tadi maksudnya
kepada Sadir Ramdhani, namun bola terlalu jauh dikejar Denny Sulistiawan. Rami Hamada tendang bola. Kontrol yang baik dari Mark-Klok, digagalkan tadi Mark-Klok dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid tadi kena melanggar pergerakan dari Mahmud Nasir Abu Wardah, kita lihat, dan pantaslah jika mendapatkan kartu kuning dari wasit karena memang gerakan dari Mark-Klok terhadap Mahmud Nasir Abu Wardah sangat berbahaya. Tendangan bebas buat Palestina. Muhammad Soleh masih 0-0, belum juga berhasil Indonesia untuk bisa menjebol gawang Palestina. Sundulan tadi dari Yasir masih gagal. Kini bola jatuh di dada dari Yasir, masih Yasir. Siapa yang akan diberikan oleh Yasir ke kanan? Ada Musa Farawi, bek kanan dari Palestina yang maju ke depan, langsung depan arahkan pada Islam Bitron. Masih Islam Bitron, berusaha dia melewati Edo Ferdiansa namun gagal. Kini Mark-Klok umpan jauh ke depan. Tidak ada pemain Indonesia yang memang sudah turun semua ke bawah. Ada Muhammad Soleh ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi arahkan kepada Mahmud Nasir Abu Wardah, ke belakang kembali. Kita lihat, sangat berbahaya Hadid tadi, umpan ke depan berbahaya, digagalkan. Kita lihat tadi oleh Ivar Yener. Ya, tambahan waktu 3 menit yang diberikan wasit atau offside pertandingan di pertandingan babak kedua. Offside tadi pergerakan Denny Sulistiawan. Jadi kapten kini penjaga gawang Rami Hamada. Kita lihat bagaimana tackle yang sangat baik Arham Pratama saat masih merumput di babak kedua. Ini pergerakan dari Rafael Strike. Tendangan bebas Sawafta kini pada Muhammad Nasir, digagalkan dari serangan Mahmud Nasir Abu Wardah oleh Rizky Ridho, tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia, karena bisa saja gol terjadi karena ini sangat berbahaya tendangan penjuru dari Palestina, karena mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki posisi sangat tinggi. Kini bola dihadapi oleh Islam Bitron. Ada sekitar 6 pemain Palestina di area kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya. Hampir saja disambut tadi oleh Muhammad Soleh. Kini bola jatuh di kaki oleh Yakub Sayuri, sangat cepat berhadapan dengan Uday. Masih kita lihat Yakub Sayuri sangat cepat lagi. Digagalkan tadi oleh Musa Farawi. Serangan balik lagi. Akhirnya Ahmed Sawafta, masih Sawafta memberikan umpan ke kanan kepada Musa Farawi. Angkat ke kotak penalti, berbahaya. Ada Elkan Bagot tadi menyambut bola. Kini serangan balik lagi dari Palestina. Ada kita lihat Mahmud Nasir, umpan langsung di kotak penalti, dibiarkan saja karena memang bola terlalu jauh tadi sehingga tidak membahayakan gawang Indonesia. 1,5 menit lagi pertandingan di waktu tambahan waktu babak kedua ini nampaknya akan segera berakhir. Kini Elkan Bagot kuasai bola ke kiri, ditempati oleh Edo Febriansa, bek kiri Indonesia, ke belakang kepada Elkan, arahkan kepada Rizky Ridho, tapi di bola diambil alih oleh Mark-Klok. Kini ada Rizky Ridho, masih Rizky, umpan langsung ke depan. Ada kita Rasnawi Mangku Alam, umpan cepat langsung arahkan kepada Sadir Ramdhani, masih Sadir Ramdhani, berputar-putar Sadir, arahkan ke Asnawi. Ada kita Ivar Yener, masih Yener, kembali kepada Asnawi, masih Asnawi, kemudian kita lihat baca pada Sadir Ramdhani lagi. Gagal Sadir Ramdhani untuk memberikan umpan terobosan pelan saja kepada Witan Sulaiman karena digagalkan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah. Lempar ke dalam tadi kita lihat Witan kepada Ivar Yener. Kini Mark-Klok, masih Mark-Klok, umpan panjang ke kiri arahkan kepada Edo Febriansa, masih Edo dihadapi oleh Uday, masih Edo. Kini kita Yakub Syahir kembali kepada Uday. Ada kita lihat Ivar Yener gagal tadi untuk meraih bola. Sawafta tadi digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, terlalu lama masih Witan, kembali bola diraih oleh Indonesia, tapi bola terlalu lama dikuasai oleh Witan Sulaiman. Hilanglah momen untuk memberikan umpan ke depan. Kita lihat bagaimana dihadapi dua pemain Witan Sulaiman dan wasit Muhammad Usaid dari Malaysia telah meniup fluid panjang tanda
sudah berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Palestina pada FIFA Matchday pada rangkaian spektakuler World Class Match Indonesia versus Palestina. Dan jangan dilupakan bahwa nanti malam